Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sejarah pasar modal dan otoritas jasa keuangan. Sebelum memulai presentasi, saya sebutkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khoirul Arifin, yang kedua ada Muhammad Iqbal Haras, saya sendiri. Yang ketiga Dana Reviani Nur Aziza, yang keempat ada Vira Alivia Nadia Sivi. Sejarah pasar modal. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama ada periode pada zaman kolonial. Di zaman penjajahan, sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya, yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia atau namanya sekarang Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging voor de Effectenhandel atau Asosiasi Perdagangan Efek dan langsung memulai perdagangan. Periode selanjutnya ada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Perang Dunia Pertama pada 1914 sampai 1918 memaksa bursa efek di Batavia tutup sementara. Meski begitu, perkembangan pasar modal yang ada di Batavia berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian penduduk dari kota lain. Hal itu menginisiasi dibentuknya anggota bursa yang ada di Surabaya pada 11 Januari 1925 dan di Semarang pada 1 Agustus 1925. Gangguan Perang Dunia harus menghentikan perkembangan pasar modal di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang dimulai pada tahun 1939 menyebabkan ditutupnya bursa efek yang ada di Semarang dan di Surabaya. Sedangkan pada bursa efek di Jakarta baru tutup pada tahun 1942. Periode selanjutnya ada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, perekonomian tanah air mulai membaik. Pada saat itu juga dikeluarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 mengenai pendirian pasar modal, pembentukan Badan Pembina Pasar Modal dan Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. Presiden Soeharto juga kembali meresmikan bursa efek di tahun 1977. Pasar modal juga didefinisikan oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang selanjutnya ada tujuan pasar modal. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pembentukan pasar modal tentu saja memiliki tujuan seperti berikut ini. Yang pertama, menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan satuan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal diantaranya yaitu yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritas baru kepada investor. Sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail. Lalu yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana, sekuritas emiten tersebut kemudian dapat diperjualbelikan antar investor di pasar sekunder. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal yang pertama yaitu menjadi penyedia sumber pembiayaan untuk dunia usaha dan juga sangat memungkinkan alokasi dana dengan optimal. Lalu yang kedua,
memberikan wahana investasi yang banyak untuk investor sehingga sangat mungkin untuk melaksanakan diversifikasi. Dan yang ketiga, menjadi penyedia leading indikator untuk perkembangan perekonomian suatu negara. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, menambah modal usaha. Perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah. Lalu yang kedua, pemerataan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya. Yang ketiga, sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang didapatkan dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan menjadi tinggi atau meningkat. Yang keempat, sarana menciptakan tenaga kerja. Fungsi pasar modal bisa menjadi pendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang dampaknya bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kelima, sarana meningkatkan pendapatan negara. Masing-masing dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikenai pajak oleh pemerintah. Dengan adanya tambahan pemasukan dengan pajak ini akan mendapatkan pendapatan untuk negara. Dan yang terakhir, indikator perekonomian negara. Kegiatan dan volume penjualan atau pembelian pasar modal yang meningkat dari waktu ke waktu dapat memberikan indikasi bahwa kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, peranan pasar modal dalam perekonomian nasional. Peranannya yang pertama yaitu berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Kedua, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka pelunasan usaha. Keempat, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Selain itu, pada 15 Agustus 2012, terbentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap 1 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap 2 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang, pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Per 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Perluasan fungsi pengawasan industri keuangan non-bank pada Januari 2015, Otoritas Jasa Keuangan memulai pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vira Alivia Nadia Sivi, NIM 113. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ada mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing.
Yang kedua ada mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan. Dan yang terakhir ada mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Tugas pokok otoritas jasa keuangan dalam sektor perbankan. Yang pertama ada melakukan pengaturan bank dan industri perbankan. Kedua ada menyusun sistem ketentuan pengawasan bank. Yang ketiga ada melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank. Yang keempat ada melakukan penegakan hukum atas pengaturan di bidang perbankan. Dan yang kelima ada mengembangkan pengawasan perbankan. Terakhir ada memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan. Cakupan otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Selain itu, ada pula fungsi otoritas jasa keuangan sebagai ujung tombak inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Selain mengatur dan mengawasi perbankan konvensional, otoritas jasa keuangan juga mengatur dan mengawasi bank syariah serta unit usaha syariah pada bank umum konvensional. Dalam sektor pasar modal, otoritas jasa keuangan memiliki tugas penyelenggaraan sistem, pengaturan, dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas pokok otoritas jasa keuangan pada sektor pasar modal. Yang pertama ada menyusun peraturan pelaksanaan bidang pasar modal. Kedua, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. Ketiga, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Keempat, merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria di prosedur di bidang pasar modal. Kelima ada melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah. Selanjutnya ada melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal. Dan yang terakhir ada melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Konvensional. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Peraturan otoritas jasa keuangan yang dibuat untuk sektor pasar modal juga mencakup hal yang paling terkecil. Misalnya, PJOK nomor 29 PJOK 4 2017 tentang laporan amanat atau PJOK nomor 27 PJOK 4 2017 tentang prospektur awal dan info memo. Selain itu, pada sektor pasar modal, otoritas jasa keuangan juga mengatur dan mengawasi mengenai pasar modal syariah serta produk-produk pasar modal syariah. Fungsi pokok otoritas jasa keuangan dalam sektor industri keuangan non-bank. Yang pertama, menyusun peraturan di bidang IKNB. Yang kedua, melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB. Yang ketiga, melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB. Yang keempat, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Cakupan industri keuangan non-bank yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan ini sangat luas. Sektor ini meliputi asuransi, lembaga pembiayaan dana pensiun, penggadaian, lembaga jasa keuangan khusus, jasa penunjang, industri keuangan non-bank, dan perusahaan-perusahaan keuangan non-bank syariah. Saat ini, industri keuangan non-bank yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan bertambah satu, yakni Financial Technology atau fintech. Sektor ini memang menjadi perhatian otoritas jasa keuangan sebab perkembangan teknologi sangat pesat. Nah, selanjutnya kasus pasar modal di Indonesia. Penyelewengan dana atau efek nasabah oleh PT Sarijaya Permata Sekuritas. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Komisariat Utama Herman Ramli senilai hampir 235 miliar. Kasus ini diidentifikasi kerugian
8.700 orang nasabah. Permasalahan terjadi karena adanya penyalahgunaan uang nasabah yang dilakukan oleh Herman Ramli. Berkaca dari kasus penggelapan dana nasabah yang sering terjadi, maka pemerintah berusaha melakukan inovasi dengan SID, Single Investor Identification, dan sistem RDN, rekening dana nasabah. Dengan adanya SID dan RDN, diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan pasar modal, khususnya penggelapan dana.